Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tanda tangan untuk bimbingan tugas akhir ya. Jadi mahasiswa nanti semua akses itu berada di sini untuk pengecekan dokumen pendukung mahasiswa mau melakukan bimbingan. Itu yang pertama dicek dulu di bagian dokumen pendukung tugas akhir. Jadi dokumen ini kalau muncul seperti ini menandakan bahwa mahasiswa itu belum mengajukan tanda tangan minimal satu ya, tanda tangan digital ya, tugas akhir. Dan syaratnya nanti kalau mahasiswa itu sudah layak untuk tanda tangan ya, tanda tangan bimbingan, itu minimal ada satu yang statusnya adalah revisi. Ingat ya, saya ulangi, di bagian bab manapun yang penting ada satu sudah muncul tampilan revisi, maka mahasiswa berhak untuk mengajukan tanda tangan bimbingan. Nah, ini contohnya mahasiswa yang sudah berhak untuk melakukan tanda tangan bimbingan. Ini contohnya seperti ini ya, akan muncul secara otomatis yaitu download formulir tanda tangan bimbingan. Tombol ini muncul karena dosen telah melakukan revisi atau approve pada dokumen Anda. Minimal satu ya. Kondisinya revisi atau approve. Kalau satu pasti akan muncul seperti ini. Kemudian silakan mahasiswa download ya, download dokumen template-nya. Kemudian kalau sudah mendownload, tampilannya kan seperti ini ya, ada tulisan form bimbingan tugas akhir, kemudian nama, NIM dan seterusnya, pembimbingnya namanya siapa, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2. Nanti disesuaikan. Kalau hanya pembimbing 1 saja, silahkan nanti cukup 1 kolom saja, nggak usah 2 kolom ya, disesuaikan. Ya, kemudian catatannya ini ada informasi minimal bimbingan 6 kali. Detail bimbingan bisa dibaca di sini. Kemudian ini penting kepada mahasiswa. Mungkin mahasiswa mengajukan bimbingan untuk revisi bab 1 misalkan ya, di bagian awal revisi 1 baru mahasiswa memasukkan filenya baru 1. Bisa jadi dosen nanti belum melakukan tanda tangan ya, dosen menunggu sampai bab 1 itu selesai, itu nggak ada masalah. Artinya mungkin mahasiswa nanti proses bimbingannya itu sampai mungkin 24 kali 30 kali menggunakan aplikasi TA. Nah, nanti yang ditandatangani dosen paling hanya di bagian awal, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, referensi, itu nggak ada masalah. Hanya ada 8 tanda tangan. Tetapi secara historis, nanti yang bagian detail itu di bagian ta.sibermu.ac.id. Yang dihitung berapa sih jumlah mahasiswa yang sudah melakukan bimbingan itu adalah yang di aplikasi TA. Walaupun yang tanda tangan itu hanya 8 ya, itu nggak ada masalah, itu nanti kebijakan dari dosen. Tapi kalau dosen setiap revisi mau tanda tangan ya, itu dipersilahkan sama dosen. Tapi kalau misalkan hanya beberapa saja nggak ada masalah, yang penting tanda tangannya minimal ada 6 dah, minimal. Lebih dari itu silahkan gitu ya. Kemudian di bagian mahasiswa nanti saya jelaskan, silahkan disesuaikan dulu saja untuk tanda tangannya. Kemudian pastikan diekspor menjadi PDF, wajib. Nah, ini form tanda tangan sudah saya sesuaikan ya. Ini contoh judulnya adalah pengaruh media sosial terhadap distorsi citra dan seterusnya ya. Karena pembimbingnya itu saya hanya ada 1 ya, disesuaikan aja 1 ini ya. Kemudian catatannya masih tetap ditampilkan, jangan dihilangkan. Nanti kalau bimbingannya kok sudah penuh, silahkan diupload lagi, nggak apa-apa, boleh, silahkan. Nah, setelah itu mahasiswa silahkan akses. Nah, di sini ada informasi bahwa tanda tangannya ada di tte.sibermu.ac.id. Silahkan mahasiswa boleh mengcopy linknya, kemudian mahasiswa masuk di sini tte.sibermu.ac.id ya, kemudian mahasiswa login.
Nah, setelah login, pastikan di bagian awal ini. Oke, karena tanda tangan bimbingan itu tidak ada tanda tangannya mahasiswa, maka mahasiswa pilih yang disposisi dokumen. Jadi disposisi ini adalah mahasiswa itu tidak ikut menandatangani dokumen tersebut, gitu ya. Nama dokumennya bimbingan tugas akhir. Kemudian isinya ini ya. Dengan hormat mohon ditandatangani dokumen bimbingan tugas akhir skripsi, judulnya apa, kemudian bab berapa, kemudian di bab 1 kemarin sudah apa, monggo silahkan disampaikan apa adanya. Kemudian kategori dokumennya ini wajib mahasiswa harus pilih yang bimbingan TA ya, khusus yang bimbingan TA itu harus pilih bimbingan TA. Kemudian pilih jenis dokumennya, itu ada 2 pilihan ya, dokumen baru dan belum ada tanda tangan digital normalisasi. Ada yang dokumen ada tanda tangan digital, misalnya ada e-matre atau TTE Sibermu, maka pilih yang ini. Bedanya apa? Kalau yang ini nanti akan dikompres sehingga tanda tangan digital yang ada di dalamnya itu akan hilang. Tapi kalau yang ini nanti akan dimasukkan apa adanya sehingga tanda tangan digital yang sudah ada itu tetap ada, tidak hilang. Jadi karena ini baru berarti pilih yang dokumen baru dan belum ada tanda tangan digitalnya. Kemudian silakan diupload. Nah, setelah diupload mahasiswa mencatat emailnya dosen. Nah, itu tadi penting, kenapa kok di tugas akhir itu ada emailnya. Silahkan diketik emailnya dosen. Emailnya kan ini. Tadi kan MOX ya. MOX, mohon maaf ya. MOX gateway misalkan ini. Kemudian langsung kirim disposisi, jret. Dikompres dulu, nanti akan. Nah, nanti misalkan muncul seperti ini, mahasiswa wajib untuk meletakkan tanda tangan ini itu berada di mana. Jadi misalkan di sini. Di klik drag and drop ya. Berarti di bimbingan yang pertama. Ini adalah tanda tangan dosen yang harus dosen tanda tangani. Kemudian ada tanda centang seperti ini, tinggal disimpan disposisi. Maka mahasiswa tinggal menunggu saja sampai statusnya ini nanti ditandatangani sama dosen. Setelah itu di tampilan di mahasiswa itu nanti di bagian dokumen pendukung TA ini akan tanda seru, menandakan bahwa dan sudah muncul, yang tadinya belum muncul sekarang sudah muncul tanda tangan bimbingan TA. Nah, nanti seperti ini menandakan bahwa statusnya ditandatangani 0_1, menandakan ini belum ditandatangani ya, belum ditandatangani sama dosen. Nah, sekarang jatahnya dosen itu untuk melakukan tanda tangan. Nah, kalau sudah ditandatangani nanti tampilannya seperti ini, akan hijau ya, berarti ini aman, mahasiswa sudah ada tanda tangan. Jadi ada 1, ini minimal harus ada 6 minimal ya, lebih dari itu sudah oke. Nah, nanti kalau misalkan di bab selanjutnya mahasiswa itu sudah merasa ingin minta tanda tangan bimbingan lagi, masuk saja di TTE ya, kemudian masuk di bagian disposisi ya, yang sudah dibuat tadi, tinggal dimasukkan lagi dosennya ya, dosennya dimasukkan lagi, kemudian langsung kirim aja nggak apa-apa ya, kemudian minta tanda tangan lagi di sini ya, kemudian klik simpan disposisi. Jadi misalkan perlu ada lebih dari 2 dosen ya, silahkan aja diketik lagi ini di sini. Kalau misalkan lebih dari 1 dan mahasiswa itu pengen tanda tangan langsung ke 2 dosen, misalkan bab 1 itu sudah dieksekusi sama dosen kedua-duanya, nah silahkan monggo. Tapi kalau misalkan hanya 1 juga nggak ada masalah, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah dicentang seperti ini tinggal disimpan disposisi, nanti tinggal menunggu saja ya, menunggu sampai dosen itu tanda tangan lagi. Bab 2 sudah oke. Bab 2
Oke, kemudian disimpan ya. Kemudian ini disimpan itu maksudnya yang di dosen tadi. Saya refresh ya. Kemudian ini kita cek tanda tangan udah dapat berapa. Ada satu dokumen. Nah, ini sudah 2 tanda tangan. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini ya. Jadi mahasiswa ini setelah ditandatangani nggak boleh melakukan editing dari PDF-nya. Jadi mahasiswa A sampai Z ini harus menggunakan TTE ini tanpa putus ya. Nanti kalau ini sudah ditandatangani sama dosen, tampilannya akan seperti ini, komplit 2 tanda tangan. Nggak boleh nanti mahasiswa ini download, kemudian mahasiswa itu melakukan editing diganti nama. Kalau model seperti itu mahasiswa harus minta tanda tangan baru lagi. Ya, nggak apa-apa, silahkan nama dokumennya diupload lagi, jadi nanti ada double file bimbingan tugas akhir, nggak ada masalah itu nggak ada masalah. Yang penting seluruh aktivitas mahasiswa itu terrecord ya. Nah, apa sih bedanya dengan tanda tangan yang hanya ditempel dengan QR code tanpa menggunakan apa itu namanya aplikasi TTE Cybermu? Ini kelebihannya itu kalau teman-teman download ya, kalau teman-teman download ini, mahasiswa download, kemudian di bagian TTE ini kan sebenarnya sudah ada apa itu konfirmasi untuk verifikasi dokumen. Jadi teknologinya TTE Universitas Muhammadiyah itu sama persis dengan TTE-nya dari Kominfo, dari pemerintah ya. Cuma sertifikatnya itu digenerate sendiri sama Universitas Siber Muhammadiyah dan hanya dikhususkan untuk tanda tangan dokumen-dokumen dari instansi Sibermu. Ini tujuannya untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan staf ya. Dikhawatirkan nanti di dalamnya ini diinjekkan malware atau virus, sehingga dengan menggunakan aplikasi ini teman-teman sebelum membuka file PDF-nya bisa dikonfirmasi dulu dari sini, dibuka ini ya. Kemudian mahasiswa cari filenya tadi yang sudah ditandatangani ya, klik open, kemudian dicek verifikasinya. Nah, ini ya, ini sudah ditandatangani, kita cek penandatangannya penandatangannya itu adalah ini benar ya, dosen MOX, dan ini dosen MOX. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi statusnya dokumen ini telah ditandatangani secara digital, dokumen ini resmi diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah, dan tanda tangan ini terverifikasi dan valid. Dokumen ini belum mengalami perubahan. Jadi kalau mahasiswa nanti menggunakan aplikasi editing PDF ya, misalkan ya, kemudian mahasiswa melakukan ini ya, pengeditan, kita upload sini. Kemudian teman-teman mahasiswa itu menambahkan file, misal menyunting teksnya ini ya, Joko Suprianto s.com misalkan. Nah, seperti ini, kemudian diunduh. Oke, misalkan kita ubah ini dari jurnal ke skripsi ya, kemudian mahasiswa simpan ya. Kita download ya, ini sudah dimodifikasi. Nah, ini buat tulisannya gini, modif. Nah, kalau sudah, mahasiswa coba nanti diupload di apa itu namanya, aplikasinya TTE-nya Universitas Muhammadiyah. Kalau sudah dimodifikasi nanti sudah tidak valid ya, 12. Nah, dokumen ini tidak ditandatangani secara digital, jadi ditolak. Artinya mahasiswa nggak bisa menggunakan aplikasi apa itu, tidak bisa mengubah. Jadi memang harus dari sini. Nah, kalau mahasiswa itu menggunakan TTE, nanti dokumennya itu sudah lebih detail dan lebih rigid ya. Nah, makanya di sini ada statusnya ini, cek keaslian dokumen. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini juga ada linknya.
Nah, sebaiknya mahasiswa nanti kalau untuk nge-share diminta datanya, linknya dari sini, link validasi publik. Jadi nanti akan dimunculkan yang menandatangani siapa. Oh, ternyata yang menandatangani Mox Gadwe. Oh, beliau itu ternyata dosen. Masa pelakunya tidak sekian gitu ya. Ini nanti revisinya. Jadi begitu ya mahasiswa ya untuk pengajuan tanda tangan elektroniknya. Jadi semuanya ya nanti ya mahasiswa, termasuk nanti tanda tangan untuk tanda tangan ujian akhir ya, tanda tangan ujian akhir nanti tampilannya sama. Nanti sekalian saja ini saya sampaikan supaya nanti mahasiswa jauh lebih mudah dalam menyelesaikan. Jadi misalkan ujian bimbingannya itu sudah beres ya, atau mungkin nanti ini saya sendirikan saja untuk tanda tangan elektroniknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.